Halo semuanya, jumpa lagi dalam Astro Wicara oleh Langit Selatan. Tamu kita kali ini adalah Dr. Mahasena Putra. Beliau adalah seorang dosen dan astronom tentu saja dari program studi Astronomi Institut Teknologi Bandung. Pak Seno menempuh pendidikan S1-nya di jurusan Astronomi Institut Teknologi Bandung dan kemudian melanjutkan S2 dan S3 di The University of Tokyo, Jepang. Nah, supaya kita lebih kenal lagi dengan Pak Seno, mari kita sapa beliau. Selamat malam Pak Seno, apa kabar? Selamat malam semuanya, baik alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah menerima undangan dari Langit Selatan untuk bergabung di Astro Wicara dan menjadi tamu kami malam hari ini. Ya, terima kasih. Merasa terhormat diundang ke sini. Eee, yang ingin kami tahu ya, yang pertama biasanya Pak selalu kayaknya ditanyakan ke semua orang yang kami undang, Ya, kenapa Bapak tertarik dengan astronomi? eh, alasannya nggak masuk akal. Ya, dulu waktu SMA saya suka eh, naik gunung gitu ya. Nah kan setiap kali itu kan pagi hari, tengah malam, langitnya seringkali cerah gitu. Terus ya tertariklah sama langit. Dan kemudian ketika mulai harus milih jurusan, nah itu kok ternyata ada astronomi. Saya baru ini juga ya, baru waktu itu baru, oh ini aja nih, aneh nih, saya masuk situ aja. Kayaknya nggak banyak orang yang ke situ, jadi saya pilih itu gitu. Wah, Dan lalu ternyata diterima. menarik juga nih Pak. Nah terus kok, maksudnya setelah masuk kok bisa, mau dibilang terjerat juga nggak ya Pak ya, tapi kok bisa sih tertarik terus-menerus sampai kemudian memilih astronomi sebagai karir Bapak sampai hari ini? Iya menarik, ternyata betul waktu yang saya pikirkan dulu di atas gunung itu menarik ya, begitu masuk ke situ, fisika ya saya sudah baca-baca juga sih waktu SMP itu tentang buku-buku alam semesta gitu ya, udah tahu. Begitu masuk ya makin suka ya fisika, matematik, terus pertanyaan-pertanyaan yang mau dijawab apa itu ya buat saya sih menarik, jadi senang aja. Berarti Ya nggak pernah makin terpikir salah jurusan ya Pak ya? nggak pernah, nggak pernah. Karena sepertinya itu dulu tuh kalau waktu saya kuliah sering banget itu kita saling menanyakan pada teman-teman, "Kita salah jurusan nggak ya?" Oh enggak, kalau saya enjoy sejak pertama. Dan bahkan ya itu sampai sekarang itu teman-teman SMA saya yang dulu, yang sekarang masih ketemu, mereka selalu, "Wah kamu enak ya, cita-citamu tercapai semua," kayak gitu. Ya gitu loh. Ya, kebetulan saya enjoy. Nah kalau di astronomi sendiri topik penelitian Bapak apa ya? Oh bergerak, itu apa, berevolusi ya, waktu atau sekarang aja nih, nggak usah cerita panjang-panjang. Ya kalau sekarang, Bebas sih Pak. Dulu juga ya boleh, dari yang pertama juga boleh, mau yang sekarang aja juga boleh. ya ketika S1 dulu di Bosca ya, pengamatan fotometri. Topiknya bintang ganda, itu jadi dasar saya. Jadi Oke. sejak saat itu saya selalu berpikir bintang ganda. Nah kemudian, tapi bintang ganda pada saat itu pengamatannya, ya ada teorinya juga ya, dari perubahan periode kayak gitu, terus akhirnya transfer massa itu seperti itu kan. Dari S1 udah kenal itu seperti itu. Kemudian S2 di sana ketemu profesor yang bintang ganda juga. Bintang ganda tapi dia lebih teoritis. Jadi saya belajar teori ya, teori kompak objek, cataclysmic variable, white dwarf kayak gitu. Lalu di sana ada accretion disk-nya, jadi saya belajar lagi ya accretion disk meningkat. Kemudian kebetulan profesor saya waktu saya selesai S2 dia pensiun. Jadi ngobrol-ngobrol akhirnya dia, "Oke, supaya pengalamanmu lebih banyak kamu pergi ke X-ray sana." Jadi saya dikirim ke profesor yang X-ray supaya saya belajar data analisis ya, jadi archival data itu. Nah, di situ juga bintang ganda lagi, cuma X-ray Mmm, kan, mhm. accretion disk juga, jadi masih nyambung ke situ. Ya enjoy juga, jadi tambah pengalaman lagi, teoritisnya tahu, eee, olah data X-ray juga belajar di situ, lalu pulang ke sini. Pulang ke sini, Pak Winardi almarhum ya,
Pak Gunardi almarhum kan fisika bintang, jadi beliau yang mengajar fisika bintang. Kemudian saya, ya kayak disuruh membantu beliau gitu. Nah, jadi evolusi bintang, struktur bintang saya terpaksa belajar juga yang tadinya enggak gitu ya. Jadi saya harus, pelajari itu, kemudian waktu itu, ya waktu beliau mengajar selalu teoritis gitu ya, nggak ada yang komputasinya belum ada. Nah kebetulan waktu itu beliau ke Belanda, cerita, ini ada software nih, ada program evolusi yang canggih nih, coba kamu lihat. Nah udah saya lihat, habis itu mainan itu. Terus beliau meninggal, akhirnya software itu saya apa, berusaha memahami itu ya. Jadi justru dari saat itu saya baru belajar otodidak, oh ternyata evolusi bintang itu kan ngitungnya begini-begini. Jadi tambah pengetahuan juga, mungkin ada 5 tahun mungkin saya belajar itu ya. Saya pulang sampai ya sekitar itu. Nah kemudian bergeser lagi, ditugasi menjadi kepala observatorium Bosca. Nah, kepala observatorium Bosca ya apa namanya, harus berurusan sama teleskop lagi kembali yang seperti itu. Nah pada waktu itu, apa, yang saya pikir supaya lebih modern gitu ya, dan teleskop-teleskop itu harus berfungsi, ya berusaha dan perlu orang. Nah itu, maka, pada saat itu, ya untung banyak teman-teman muda yang, membantu saya ya waktu itu. Nah akhirnya penelitian ya pindah ke situ yang pokoknya dengan teleskop kecil bisa ngapain gitu ya. Ya sebagian tetap, variabel star yang bintang ganda gitu yang saya pikirkan pada waktu itu. Kemudian, ya jadi urusannya teleskop, jadi kembali lagi ke situ. Menarik juga, Pak. Ya, saya Tapi kemudian ya nggak apa-apa. gitulah. Eee, tapi Jadi kenapa ya, apa ya, yang membuat Bapak benar-benar tertarik dengan bintang ganda ini dan kenapa bintang ganda itu perlu penting untuk dipelajari dalam astronomi? oh ya, sebetulnya ya mungkin anu aja ya, semuanya menarik kalau didalemin. Tapi Mhm, karena saya berangkatnya itu terus, oke, ya udah, maksudnya udah start ke situ, mau pindah ke sana, wow belajarnya susah lagi gitu, lama lagi kan, udah saya ini aja nih. Pasti banyak hal menarik dan betul ada yang menarik ya tentu saja menarik, penting apa enggak itu subjektif ya. Pokoknya saya mhm, tertarik di situ, banyak masalah yang orang belum tahu dan setiap kali pengen tahu itu selalu kerja keras, wah banyak sekali gitu, itu menarik tantangannya. Dari sisi pengamatan ya menarik, dari sisi, modeling, teori menarik, masih banyak yang belum diketahui itu. Ya itu tantangannya. Jadi nggak habis-habis waktunya, kurang terus waktunya. Jadi kadang-kadang, aduh ini belum ngerti, jadi saya harus baca ini, harus baca itu, kayak gitu. berarti itu termasuk dengan, black hole black hole binary juga ya, Pak, ya? Ya salah satunya, segala macam itu, akhirnya ke situ kan, binary itu macam-macam. Tergantung awal mulanya seperti apa, lalu nanti jadi apa, ya ada yang jadi black hole, ada yang jadi white dwarf, ada yang jadi bintang ganda normal, ada yang Menarik. neutron star merger, ada gamma ray burst dan seterusnya. Ya semuanya, wah ini sekali luar biasa lah. Menarik banget itu, Ya, Pak. Apalagi iya iya. dengan apa, gravitational wave sekarang kan dari merger-nya black hole ataupun Ya ya bintang ya. neutron dan Oh black luar hole biasa itu. luar biasa. Nah, Jadi eee, dengan konsentrasi ke situ, fisika yang harus diketahui banyak sekali, yang harus kita pahami. kalau yang Bapak kerjakan sekarang kan tadi salah satunya evolusi bintang nih, Pak. Hmm. Nah, yang Bapak teliti dari evolusi bintang ini, apanya nih, Pak? Iya sekarang, kalau saya bilang penelitian itu artinya mahasiswa ya, Ya mahasiswa lagi ngapain gitu sama saya gitu, ya, oh topiknya apa gitu. Ya sekarang ada lagi yang kembali ke itu, quote evolusi bintang, bagaimana bintang ganda itu menjadi seperti itu ya, oke. awalnya seperti apa itu kan, eee, skenario-skenario tadi di parameter search ya.
Misalnya kalau kenapa ada bintang seperti ini, dulu asalnya seperti apa, itu kan kalau dari sisi modeling harus ditebak ya. Mungkin ini sama ini, oh nggak cocok, harus dicari-cari di yang paling tepat itu kalau dulunya seperti apa, skenarionya seperti apa gitu, kurang kurang lebih seperti itu. Jadi menebak skenario yang terbaik seperti apa, parameter awalnya dulu seperti apa gitu. Berarti idenya kita kayak menyusun cerita bintang dari awal dia lahir sampai dia mati ya, Pak, ya, bisa dibilang dari pemodelannya? Yang sekarang sih dari yang kita amati ya, Oh, oke. kan banyak. Yang kita amati itu macam-macam. Ada yang kondisinya black hole sama normal. Ada yang masanya besar, ada yang masanya kecil. Nah, ini setiap objek yang kita amati ini dulunya apa, itu kan Hmm. ternyata susah sekali. Maksudnya ya bisa beragam sekali. Ada kelas objek tertentu ini dulunya kayak apa. Itu macam-macam jalannya itu. Itu Seperti itu. sebenarnya banyak yang mau ditanyain, tapi kayaknya kita bisa jadi kuliah 1 semester itu ya, Pak, ya. Iya, iya. Ya, ya, ya. Ya itu menariknya. Kalau berarti yang untuk itu termasuk yang dalam pemodelan tadi ya, Pak, ya, kita menelusuri Ya, kembali ya. bintangnya dari mana. Nah, sebenarnya ini ada satu pertanyaan yang sering banget kami terima nih, Pak. Hmm. Kenapa astronom itu melakukan pemodelan, bukan hanya dari pengamatan aja? Ya itu tadi, data pengamatan itu butuh keterangan kan? Ya. Jangankan astronomi ya, apa, eee ya segala macam. Apa yang kita amati kan selalu model gitu kan. Ya. Modelnya gimana, kenapa kok begitu gitu. Nah jadi seperti tadi yang kita amati begitu, kenapa ada objek seperti itu. Nah kan harus modeling, kita tahu bintang itu begini. Jadi kalau yang sekarang jadi seperti itu dulunya kayak apa, nah itu harus jadi selalu harus modeling akhirnya untuk menjelaskan apa yang kita lihat gitu. Mungkin ini karena kebanyakan kan ilmu yang lain kita bisa percobaan langsung di laboratorium ya, Pak, ya, dan bisa lihat dalam skala waktu yang lebih pendek kali ya? Iya, iya, ya enggak juga, teman-teman yang di gempa bumi itu mana tahu dia di dalam Iya, iya. bumi kayak apa. Mereka modeling juga, Oh, iya, ya. hampir semua di sains ya. Ya Mhm. yang bisa melakukan percobaan yang di kimia, yang biologi, mungkin ada hewan yang bisa diapain pakai mikroskop, tapi banyak yang nggak bisa teman-teman itu, Mhm. fisika, geologi, apa itu kan semua modeling. Dan kalau bicara Modeling. modeling berarti kita harus memahami pemrograman kan, Pak? Iya, sekarang hampir nggak bisa melakukan sains di zaman ini gitu, nggak tanpa komputer ya. Mhm. Mungkin nggak harus pemrograman ya, mungkin Oke. ya, make software. Saya ingat zaman saya dulu kalau nggak salah kita diajaknya pakai Fortran. Kalau sekarang udah enggak ya? Ya sekarang Python, ya macam-macam lah. Tapi sekali lagi, makin ke sini software-software itu sudah matang ya, misalnya Mhm. evolusi bintang. Sekarang sudah ada software yang sudah dipikirin orang, udah dioprek orang 20 tahun, jadi nggak mungkin kita bikin lagi dari nol gitu. Mhm. Akan balik lagi dari nol, kita pakai atau nambahin sesuatu di atasnya, nambahin lagi gitu. Apa ya, ya nambahin gitu, me-refine atau nambahin fitur lagi gitu. Ya bukan dari nol, nggak mungkin. Ya kecuali ada ide baru yang luar biasa. Wah, itu menarik. Kalau Mmm. misalnya data processing di astronomi itu kalau nggak salah Bapak juga salah satu, spesialisasinya di data processing ya, Pak, ya? Ya gitu. Ya itu tadi kalau gini, data dari fasilitas internasional kan banyak, lalu Mhm. datanya terkumpul, lalu itu harus diolah. Ya pasti si software-software itu sudah dibikin oleh Ya. pembuat fasilitas itu, jadi mereka membuat ini nanti datanya terkumpul, caranya ngolah seperti apa, ya itu, artinya data processing ya kita mempelajari itu, akhirnya bisa memakai pemrosesan itu, terus tadi yang saya katakan, kalau perlu nambahin sesuatu dari software ini, kita perlu sesuatu yang khusus, ya kita harus nah itu di situ programming kecil gitu Mhm. ya, harus melakukan ini, itu gitu.
Tadi Bapak juga cerita nih yang soal akresi massa nih, Pak. Hmm. Akresi massa ke objek kompak. Yang saya ingin tahu, eee, kenapa mempelajari akresi massa ini? Karena terjadi. Dulu Mungkin bingung orang itu. ya Jadi ya kan, mungkin karena kadang kita kalau nulisnya pembaca juga suka nanya, akresi massa tuh kayak gimana sih gambarannya gitu, Pak? ya, wah itu seru itu sejarahnya. Orang tuh dulu nggak tahu ada akresi massa kan. Mhm, Yang tahu ada bintang ininya berubah gitu, terus tahu bintang warnanya macam-macam. Terus orang tahu kalau bintang ini harusnya di sini letaknya di diagram HR misalnya. Ternyata ini berpasangan loh, kok aneh kok kebalik misalnya itu Algol gitu kan. mhm, Nah, kenapa ada Algol? Nah, itu kan pusing orang zaman dulu juga, ini kenapa ada seperti itu. Akhirnya modeling lagi kan, kok bisa kayak gitu ya? Nah, kayak gitu tuh akhirnya yang mungkin kalau ada transfer massa ini dulu lebih mudah, udah evolusi dulu pindah ke sini. Nah itu. Terus kemudian dari pengamatan juga dari perubahan cahaya itu modeling lagi, ini kok bisa ada perubahan cahaya seperti itu. Nah, keterangannya cocok kalau ini accretion nih, ada transfer massa ke situ, maka kita akan ngamati seperti itu. mmm, Secara evolusi juga akan begitu, cocok gitu. Jadi ya karena terjadi, karena terlihat gitu. ya. Nah, kalau yang Ya objek seperti kompak itu. ini berarti, seperti apa nih, Pak, objek objek kompaknya? Objek kompak itu bisa dikatakan yang di dalamnya sudah nggak ada reaksi nuklir lagi ya. Dulunya bintang, Mhm, kemudian dia core-nya bintang, core-nya bintang itu tadinya ada nuklir, reaksi nuklirnya. Tapi prosesnya berlangsung, bahan bakarnya habis, yang tersisa itu sudah berhenti, tapi dia tetap jadi objek. Nah, ini kompak nih, yang dulunya di pusat bintang itu bisa macam-macam. Bisa white dwarf, bisa neutron star, bisa black hole. berarti itu udah masuk ke dalam bintang yang di masa akhir hidup kan ya, Pak, ya? Iya, iya. Eee karena saya baca di profil Bapak itu ada observasinya. Nah, saya penasaran ingin tahu akresi massa ini bisa nggak kita amati dengan teleskop yang ada di Indonesia? Ada. Ya, yang berkaitan dengan itu. Jadi, eee, yang tadi saya cerita accretion disk itu teori accretion disk itu tumbuh karena pengamatan cataclysmic variable. Oke. Cataclysmic variable itu adanya di optical. Jadi orang-orang yang mengamati cataclysmic variable secara optik, itu yang menyumbangkan data yang kemudian dipakai oleh para teoris untuk, mengembangkan teori accretion disk. Boleh Tapi dijelaskan? kemudian, ya yang kalau objeknya lebih kompak, potensialnya lebih dalam, energinya lebih besar, lebih panas jadi X-ray. Mmm, Nah, yang X-ray ini baru berkembang setelah ada satelit sinar X karena dia belakangan iya. datangnya kan. Nah, tapi si tadi, optical variable star yang optik itu bisa diamati dari sini. Ya dengan teleskop yang agak besar sedikit ya. Ada si cataclysmic variable yang katakanlah magnitudonya 16, 15 ada. Dan Mungkin itu bisa dari sini, oke. dari Indonesia. Wah, menarik itu, Pak. Boleh dijelaskan dikit Hmm. nggak, Pak, tentang apa itu cataclysmic variable? Supaya Oh iya, yang nonton juga nggak bingung-bingung amat. cataclysmic variable itu intinya bintang ganda, yang satu white dwarf, yang satunya low mass star. Yang low mass star ini memenuhi rose slope. Dia mentransfer massa ke situ dan lalu terbentuk piringan akresi tadi. Oke. Nah, benda seperti itu yang disebut cataclysmic variable. Nah, benda yang seperti ini itu cahaya di optik itu dominannya dari accretion disk, bukan dari bintang ini. Bintang ini kalah terang oleh Oke. accretion disknya itu. Jadi dengan mengamati bintang itu kita akan mempelajari accretion disk itu gitu. Untuk yang cataclysmic variable itu, Pak, saya hanya ingin tahu Hmm. sebenarnya ending dari kedua bintang di untuk, cataclysmic variable ini apakah mereka berakhir saling bertabrakan ataukah, hanya saling mengitari aja terus-menerus, transfer massanya dan Ya saling lama-lama mentransfer bisa, massa? ya tergantung juga ya masanya seberapa besar. Kalau white dwarf-nya mendekati limit Chandrasekhar, ini nanti bisa supernova 1A Oh, misalnya. oke. Karena dia 1,4 massa matahari itu. Atau bisa juga kalau ini masanya kecil, ini massa kecil, transfer massa terus-menerus, mungkin dia akan
lama sekali dalam bentuk seperti itu. Tapi bisa jadi kalau ini core-nya akhirnya habis juga, dia jadi compact star sama compact star, tapi lama sekali. Nanti kalau itu lama-lama merger juga, tapi ya itu seusia alam semesta mungkin Wow, 5 miliar tahun lagi atau berapa tahun skala lagi gitu waktunya ya. berarti panjang juga ya, Pak, ya? Panjang. Yang bintang-bintang yang masa kecil kan evolusinya lambat. Iya. Ya, ya. Berarti, evolusi bintang itu juga bergantung dengan massa ya, Pak, ya? Iya, ya. Itu yang paling menentukan masa itu. Terima kasih semuanya sudah nonton Astro Wicara bersama Langit Selatan hari ini. Jangan lupa centang like, subscribe, dan lonceng notifikasi. Buat kamu-kamu yang tertarik dengan astronomi, kunjungi kami di langitselatan.com, kamusastra.com, dan ikuti kami di sosial media, Facebook, Twitter, dan Instagram. Sampai jumpa.